semuanya, perkenalkan nama saya Dian Citra Friska. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Patimura Ambon, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah sedimentologi yang berjudul Transport Sedimen oleh Gelombang dan Arus. Transport sedimen oleh gelombang. Transport sedimen oleh gelombang ini ada dua, yaitu satu gelombang pecah dan gelombang tidak pecah. Gelombang pecah ini disebut juga dengan breaking wave. Gelombang tidak pecah disebut juga dengan non-breaking wave. Gelombang pecah. Saat angin datang membangkitkan gelombang, gelombang akan menuju ke pantai. Saat menuju ke pantai itu, gelombang akan mengalami gangguan karena perbedaan kedalaman. Gangguan ini menghasilkan gelombang pecah yang mengakibatkan adanya energi sehingga sedimen ikut bergerak mengikuti gelombang. Biasanya pergerakan sedimen ini terjadi di sepanjang subzone atau saat gelombang itu pecah hingga ke garis pantai. Pergeseran sedimen ini akan menghasilkan erosi ataupun akresi, tergantung dari jumlah volume sedimen yang dibawa oleh pecahan gelombang ke pantai dan sedimen yang terbawa balik oleh gelombang tersebut. Nah, contohnya gini, saat volume sedimen yang terbawa oleh gelombang ke pantai lebih besar daripada sedimen yang balik, maka akan terjadi proses akresi atau penambahan garis pantai, pemajuan garis pantai. Sedangkan saat volume sedimen itu pergi ke pantai lebih sedikit daripada volume sedimen yang kembali dari pantai, maka akan terjadi abrasi atau pengikisan garis pantai. Fenomena ini disebut juga dengan dinamika perubahan garis pantai. Sekarang kita masuk di yang kedua, yaitu gelombang tidak pecah. Proses transport sedimen sepanjang pantai pada kondisi tidak ada gelombang pecah berhubungan erat dengan kecepatan in situ dekat dasar dan konsentrasi sedimen range pada frekuensi tinggi dan rendah. Selanjutnya kita akan membahas transport sedimen oleh arus. Arus adalah perpindahan massa air dari suatu tempat ke tempat lain. Terjadinya arus secara garis besar disebabkan oleh tiga hal, yaitu yang pertama angin, yang kedua gelombang, yang ketiga adalah pasang surut. Di sini kita akan membahas tiga arus, yaitu pertama arus sejajar pantai, arus tegak lurus pantai yang kedua, dan yang ketiga adalah arus rip. Kita masuk pada arus sejajar pantai atau long sharp current. Nah, arus ini terjadi akibat gelombang pecah, kemudian gelombang tersebut membangkitkan arus melalui tekanan stres gelombang. Nah, gelombang menimbulkan arus sejajar pantai menyebabkan sedimen di dasar laut ikut bergerak menuju pantai. Nah, pada saat arus menuju pantai, sedimen berupa pasir itu akan terbawa dengan cara meloncat-loncat dan berhenti di suatu kedalaman. Pasir yang terbawa arus tersebut akan menumpuk di suatu lokasi dan membentuk sebuah gumuk pasir di bawah laut. Kecepatan arus akan berkurang seiring dengan bertambahnya kedalaman, sehingga sedimen dalam bentuk pasir tidak akan mampu bergerak lagi. Nah, sehingga sedimen yang terbawa adalah silt dengan cara melayang-layang di perairan. Yang kedua, arus tegak lurus pantai atau cross-shore currents. Nah, arus ini disebut juga arus balik dasar. Arah arus ini menjauhi pantai. Secara sederhana, arus ini didasarkan pada kesetimbangan antara tekanan gelombang, wave setup, dan tekanan stres pada geser dasar. Rip current. Arus rip current adalah arus yang bergerak dari pantai menuju ke laut yang dapat terjadi setiap hari dengan kondisi yang bervariasi. Di sini bisa kecil, sedang, dan tidak berbahaya hingga berbahaya karena arusnya kuat. Nah, arus ini dibangun dengan hubungan antara gelombang yang datang menuju pantai dengan kondisi morfologi pantai itu. Itu menurut NOAA 2005. Arus ini adalah kombinasi dari arus sejajar pantai dan arus tegak lurus pantai. Nah, rip current merupakan arus balik pantai yang memiliki kecepatan arus yang tinggi.
Biasanya pada pantai pasir yang berbentuk teluk, kemunculan rikuran terdapat pada kedua ujung teluk. Dan pada pantai pasir yang berbentuk lurus, kemunculan rikuran berasosiasi dengan beach cup. Sekian pemaparan saya tentang makalah dari transport sedimen oleh gelombang dan arus. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih.